Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin. Baik kawan semua, Jumat ini, pada Jumat saya akan berbagi bacaan setelah Jumatan dan melanjutkan pembahasan kita tentang Ihya Ulumuddin. Nah, pada kesempatan ini kita mencoba membaca, belajar, memahami bagaimana struktur dari kitab Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Nah, pada bagian pertama Al-Ghazali setelah ingin menjelaskan tentang bagian dari kitabnya. Dia menyebutnya rubu'. Ada 4 bagian dari kitabnya. Namun terlebih dahulu dia memberikan nasihat dengan mengutip beberapa hadis, antara lain asyadun nasi azaban yaumal qiyamati aliman lam yanfa'hullahu subhanahu bi'ilmi. Asyadun nasi azaban yaumal qiyamati, manusia yang sangat menderita menderita azab pada hari kiamat ialah aliman lam yanfa'hullahu subhanahu bi'ilmi. Kata orang yang berilmu yang tidak diberi manfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum Al-Ghazali memulai dengan sumpah demi umurku sesungguhnya tiada sebab dari berkekalannya kamu pada kesombongan selain penyakit yang meratai orang banyak. Nah, Al-Ghazali itu pembukaannya menegaskan bahwa orang yang paling merugi pada hari kiamat adalah orang alim yang tidak diberi manfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya. Jadi orang yang berpengetahuan tetapi pengetahuannya itu tidak bermanfaat dengan ilmunya. Nah, Al-Ghazali mengingatkan itu. Nah, selanjutnya ia menjelaskan tentang struktur dari kitab Ihya Ulumuddin ini. Kata Al-Ghazali, aku buat dasar kitab ini 4 bagian besar. Jadi Ihya Ulumuddin itu terdiri dari 4 bagian besar, 4 rubu'. 4 rubu' kata Al-Ghazali. Apa saja rubu' itu? Bagian-bahagian itu. Yang pertama adalah rubu' atau bahagian ibadah, rubu' ibadah, bagian peribadatan. Itu bagian yang pertama dalam 1 jilid. Nah, bagian yang kedua adalah rubu' atau pekerjaan sehari-hari, rubu' adat kebiasaan. Itu bagian yang kedua. Nah, bagian yang ketiga adalah rubu' al-muhlikat, kata Al-Ghazali. Bagian tentang perbuatan yang membinasakan, muhlikat. Jadi perbuatan yang membinasakan. Nah, bagian yang terakhir, yang keempat, karena buku Al-Ghazali ini atau kitab Al-Ghazali ini terdiri dari 4 jilid, dan bagian yang keempat adalah rubu' al-munjiyat, bagian perbuatan yang menyelamatkan. Jadi al-munjiyat, rubu' al-munjiyat, itulah kitab yang menyelamatkan. Nah, lalu Al-Ghazali mulai menjelaskan tentang bagian pertama dari kitabnya itu tentang ilmu dengan mengutip hadis yang sangat populer, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Nah, Al-Ghazali memulai menegaskan bahwa ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Lalu apa yang dimaksud dengan ilmu dari Al-Ghazali? Nah, ini saya kira Al-Ghazali mempunyai pandangan yang khas. Nah, lalu Al-Ghazali mengutip juga hadis, na'udzubillahi min ilmin la yanfa. Dia menegaskan lagi, kita berlindung dengan Allah dari ilmu la yanfa, yang tidak bermanfaat. Jadi Al-Ghazali pada pembukaan kitab Ihya ini menjelaskan tentang struktur Ihya Ulumuddin. Kita tahu Ihya artinya membangkitkan atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu keagamaan yang pada zaman Al-Ghazali pada abad 11-11 dianggap oleh Al-Ghazali sudah mati. Nah, itu pengantar Al-Ghazali, kemudian dia menjelaskan tentang struktur Ihya Ulumuddin ini. Nah, pada bagian yang pertama, mari kita simak. Rubu' ibadah itu terdiri dari 10 kitab, ada sebagian lah, bagian bab gitu ya. Yang pertama adalah kitab kitabul ilmi, kitab ilmu. Nah, bagian kedua tentang kaidah-kaidah i'tikad, ini berkait tentang kalam, tentang akidah. Lalu mulailah Al-Ghazali pada bagian ketiga sampai dengan ke-7 membahas tentang hikmah solat, zakat, ya, puasa dan haji. Tapi perlu dipahami bahwa yang dimaksud Al-Ghazali di sini bukanlah tentang fikih, tentang kafiat solat, zakat, puasa dan haji, tetapi berkait tentang hikmah. Jadi makna batin dari seluruh kewajiban sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi pembahasan Al-Ghazali dalam Ihya ini mencoba memadukan antara syariat dan tarekat, ya, antara fikih dan tasawuf, sehingga pembahasan dia tidak dalam pengertian kaifiat, ya, kaifiat itu tentang tindakan-tindakan anggota badan yang biasanya diatur dalam ilmu fikih. Al-Ghazali ingin menjelaskan hikmah di balik semua itu, di balik sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, bagian 8 adalah tentang kesopanan membaca Al-Quran, 9 kitab tentang zikir dan doa, dan terakhir tentang tartib wirid. Nah, ini banyak pengaruh pemikiran Al-Ghazali ini dalam praktek ritual di tengah-tengah kaum muslimin pada masyarakat kita. Nah, bagian yang kedua ada bagian tentang pekerjaan sehari-hari. Ini juga terdiri dari 10 kitab. Jadi seluruh bagian-bagian itu dalam Ihya berjumlah 40 bab, 40 topik, ya, 40 tema lah. Nah, pada bagian yang kedua tentang robo ini, pekerjaan sehari-hari, yang pertama adalah kitab adab makan, seperti itu ya, tentang adab perkawinan, hukum bekerja, kitab halal haram, kitab adat berteman dan bergaul dengan berbagai golongan. Ini dimensi sosial, ya, dalam kehidupan kita. Lalu kitab uzlah, mengasingkan diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu yang ketujuh adalah kitab adab musafir, berjalan jauh. Nah, yang kedelapan kitab mendengar dan merasa. Kesembilan kitab amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan terakhir dalam bagian kedua adalah
kitab adab, kehidupan dan budi pekerti, akhlak ya, kenabian. Lalu pada bagian ketiga, struktur ketiga, rubu' perbuatan yang membinasakan, ya, perbuatan yang membinasakan, al-muhlikat, juga terdiri dari 10. Nah, di sini Al-Ghazali mengurai tentang semacam diagnosa terhadap jiwa manusia yang berkaitan tentang nilai-nilai sufisme dalam akhlak tasawuf. Dalam bagian ketiga ini, Rubu' al-Muhlikat, Al-Ghazali menguraikan tentang keajaiban, kitab yang menguraikan keajaiban hati pada bagian pertama. Lalu Riyadhah, ya, latihan diri, latihan jiwa. Kedua, ketiga, bahaya hawa nafsu perut dan kemaluan. Nah, pada bagian ketiga ini Al-Ghazali akan menjelaskan tentang bagian hawa nafsu perut dan kemaluan. Nah, bagian keempat tentang bahaya lidah. Saya kira ini cukup populer ya, pembahasan tentang bahaya lidah di tengah-tengah kita. Dalam pengajian-pengajian seringkali kita mendengar tentang bahaya lidah. Nah, bagian kelima tentang ghadab, kitab bahaya marah. Nah, marah, Al-Ghazali menguraikan tentang marah dan bagaimana cara mengatasinya, dendam dan dengki. Jadi marah, dendam dan dengki itu, dan bagaimana kiat-kiat mengatasi. Nah, lalu bagian keenam, kitab tercelanya dunia. Nah, ini menarik, ini tentang pandangan dunia, tentang bagaimana apa yang disebut dunia dan bagaimana sikap ya seorang terhadap dunia. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu. Lalu yang ketujuh, kitab tercelanya harta dan kikir. Ini tentang harta dan kikir pada bab ke-7. Nah, bab ke-8, kitab tercelaknya sifat suka kemegahan dan cari muka atau riya. Kitab tentang suka bermegah-megahan dan riya. Nah, kitab yang ke-9, takabur ya, dan ujub. Ya, ujub. Nah, Al-Ghazali akan mengurai tentang sikap sombong, takabur dan ujub dan cara mengatasinya. Lalu yang terakhir, kitab tercelanya sifat tertipu dengan kesenangan duniawi. Itu bagian Al-Muhlikat. Lalu Rubu' al-Munjiyat, ya, kitab perbuatan yang melepaskan. Ya, yang terakhir adalah tentang kitab taubat. Itu taubat. Lalu yang kedua tentang sabar dan syukur. Ya. Ketiga tentang khauf dan roja, tentang takut dan harap. Ya. Lalu yang keempat adalah fakir dan zuhud. Nah, ini akan pembahasan tentang zuhud. Ya. Lalu yang kelima tauhid dan tawakal. Keenam cinta kasih, rindu, jinak hati dan rela. Yang ketujuh kitab niat benar dan ikhlas. Kedelapan kitab muraqabah dan menghitung amalan. Kitab 10 memikirkan hal diri, tafakkur. Dan terakhir zikrul maut, kitab mengingat mati. Nah, itulah struktur dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ada 40 pembahasan, dimulai dengan bab pertama ilmu ya. Kita rubu' yang pertama tentang ibadat, lalu dimensi sosialnya adalah pada bab kedua,
tentang pergaulan hidup sehari-hari. Pada bagian ketiga ya, tentang al-muhlikat, ya, sesuatu yang membinasakan kita, sikap-sikap buruk di dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita membangun diri, jiwa dengan maqamat wal ahwal kalau di dalam tasawuf. Maqam, ya, perjalanan-perjalanan spiritual mulai dari taubat sampai akhir dengan mengingat kematian. Saya kira itu struktur dari pembahasan kita tentang struktur atau rumo' bagian dari Ihya Ulumuddin. Nah, saya kira bagian yang pertama tentu tentang ilmu. Nah, ini menarik pembahasan tentang ilmu karena Al-Ghazali mempunyai definisi tentang ilmu yang berbeda. Al-Ghazali itu membagi ilmu ke dalam dua saja. Bahkan dia mengatakan yang mendorong, ya, dia menulis buku struktur bagian itu adalah tentang pengertian ilmu ini. Jadi Al-Ghazali membagi ilmu menjadi dua. Yang pertama dia sebut sebagai ilmu muamalah, dan yang kedua adalah ilmu mukasafah. Jadi pembahasan ilmu di dalam Ihya Ulumuddin itu berkaitan tentang dua hal, ilmu muamalah dan ilmu mukasafah. Tapi pengertian muamalah ini bukan dalam pengertian umum yang kita pahami sampai sekarang, ya, yang sekarang ini, ya, bukan itu maksud dari Al-Ghazali. Nah, ilmu muamalah yang dimaksud Imam Al-Ghazali itu adalah jalan, ya, sebagai jalan kepada pengantar kepada ilmu mukasafah. Ya. Al-Ghazali mengatakan ilmu mukasafah adalah, ya, ilmu-ilmu, ya, mereka tidak memperkatakan selain ilmu muamalah itu dibagi, ya, ilmu yang berkaitan mengantarkan kita, kata Al-Ghazali, alim ulama itu adalah pewaris para nabi, maka tiada jalan bagi mereka untuk berpaling daripada mengikutinya. Jadi ilmu-ilmu muawalah itu adalah ilmu para nabi, ya, yang berkaitan tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ilmu ini, ilmu mukasafah ini adalah ilmu muamalah ini ialah, ini dia mengatakan ilmu mukasafah ialah yang diminta mengetahuinya saja, dan ilmu muamalah ialah yang diminta di samping mengetahuinya hendaklah diamalkan. Ilmu muamalah, ya, dan ilmu mukasafah ini, ilmu muamalah itu sebagai pengantar, ya, kepada ilmu mukasafah. Jadi apa yang dimaksud dengan ilmu muamalah? Al-Ghazali membagi dua ilmu muamalah itu. Yang pertama ilmu zahir, ya, dan ilmu batin. Nah, di sini kita bisa menangkap apa yang dimaksud dengan ilmu muamalah oleh Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali membaginya ilmu muamalah menjadi dua. Yang pertama ilmu zahir, dan yang kedua ilmu batin. Ilmu zahir adalah ilmu mengenai amal perbuatan anggota badan. Jadi amal perbuatan anggota badan kita, misalnya dalam ilmu fikih, ya, tata cara kaifiat, ya, sholat dan sebagainya, itu masuk dalam kategori ilmu zahir, ilmu mengenai amal perbuatan anggota badan. Itu bagian pertama dari ilmu muamalah menurut Al-Ghazali. Nah, yang kedua adalah ilmu batin, yaitu ilmu mengenai amal perbuatan hati. Jadi kalau ilmu zahir berkaitan tentang ilmu perbuatan badan kita, jasad kita, mengatur jasad kita. Nah, ilmu batin
adalah ilmu yang mengatur perbuatan hati, tentu melalui anggota badan. Jadi perbuatan hati kita. Misalnya sholat khusyuk. Sholat khusyuk bisa dilihat dari pandangan ilmu muamalat, ilmu zohir dan ilmu batin. Nah, ilmu zohirnya itu mengatur tentang kaifiat, gerak tubuh atau gerak badan kita ketika berhubungan dengan Allah. Nah, ilmu batin itu berupaya mengenal tentang amal perbuatan hati. Jadi itu perbedaan antara ilmu zohir dan ilmu batin. Adapun ilmu mukasafah, tentu ilmu mukasafah menurut Al-Ghazali, ya dia tidak bisa disimpan di dalam buku. Kata Al-Ghazali begitu. Jadi ilmu mukasafah itu tidak bisa disimpan di dalam buku seperti ilmu muamalah. Nah, ilmu muamalah itulah yang mengantarkan kepada ilmu mukasafah. Mukasafah adalah ilmu yang berupaya mencoba menyingkap tirai kegaiban. Jadi dalam pandangan tasawuf, alam-alam itu bertingkat-tingkat. Paling tidak dibagi dua, alam nasut ya, atau alam malakut ya, alam mulk dan alam malakut. Nah, alam mulk itu berkaitan tentang jasad kita, badan kita berada pada alam mulk, dan alam malakut adalah yang berkaitan tentang batin kita. Nah, ilmu yang menyingkap realitas-realitas ya batin itu disebut ilmu mukasafah. Nah, itulah struktur dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ada 4 bagian di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan terdiri dari 40 pembahasan. Dari rubu' itu masing-masing terdiri dari 10 bab dan jumlahnya 40. Yang pertama adalah rubu' ibadah yang berkaitan tentang ibadat, pengertian ibadat tapi bukan dalam pengertian fikih ya, tapi tentang rahasia di balik ritual itu. Nah, bagian kedua yang berkaitan mengatur kehidupan akhlak sehari-hari. Nah, bagian ketiga tentang al-muhlikat, perbuatan-perbuatan yang bisa membinasakan kita seperti penyakit-penyakit hati ya, sombong, ujub, takabur. Dan bagian yang terakhir adalah yang membebaskan kita, yang berkaitan tentang suluk al-munjiyat, yang melepaskan kita dari perbuatan-perbuatan buruk, dimulai dengan tobat ya, tawakal, ridho, zikir, ikhlas, dan terakhir Al-Ghazali menutupnya dengan zikrul maut, dengan mengingat maut. Saya kira kita cukupkan pembahasan kita tentang pengantar dari Ihya Ulumuddin ini. Semoga kita punya waktu dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa membahas keseluruhan dari 40 bab dari pembahasan Ihya Ulumuddin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi